Jadi awalnya adalah kebutuhan tenaga kerja untuk bidang las FCAB. Nah, setelah ada kebutuhan itu, kami melalui Bapeda dan keputusan Ibu Gubernur, kita mengadakan 100 mesin las baru untuk kebutuhan pelatihan. Mereka butuh ada tempat khusus untuk pelatihan itu, sehingga kami membuat namanya Center Building Training, ada di BLK Surabaya. Gunanya adalah melakukan proses pelatihan dan pengujian anak-anak kita yang akan berangkat ke Korea. Nah, supaya ada kepastian bahwa tenaga kerja kita yang dilatih ini penempatannya jelas, maka kami minta Samsung untuk membuat kerjasama dengan komitmen bahwa yang kita latih ini bisa ditempatkan di Samsung Korea. Terhadap MOU itu, tugas kami adalah menyediakan tempat, melatih angkatan kerja, menyediakan instruktur untuk dilatih. Samsung akan mengirim tenaga pelatih untuk instruktur kita supaya pelatihan las itu sesuai dengan skema yang dia inginkan. Dengan nanti anak-anak yang dilatih itu melalui instruktur kita, itu standar minimalnya sudah terpenuhi. Selanjutnya nanti ketika anak-anak sudah dilatih oleh instruktur kita, nanti akan diuji. Yang menguji Samsung sendiri datang ke sini. Jadi kita kedua keuntungannya, tidak perlu mendatangkan penguji, tidak perlu mendatangkan pelatih, dan anak-anak bisa ditempatkan. Ini, oleh sebab itu kita ikat dengan MOU hari ini. Dan MOU ini sudah saya laporkan kepada Ibu Gubernur kemarin, Ibu Gubernur sudah ini. Oke. Berapa besar sih kebutuhan tenaga kerja untuk Samsung? Samsung saja itu 1.000 tahun 2024. Kita itu kalau mampu 200 saja setahun bagus. Dan yang diminta secara khusus itu anak-anak Jawa Timur. Jadi menurut Samsung, anak-anak Jawa Timur itu komit kerjanya bagus, attitude-nya bagus, dan mereka santun, sehingga mereka itu mudah untuk diarahkan dan diberi bekal untuk bekerja di Korea. Mengusulkan tetap menggunakan PP 78 ya, kenaikannya hampir 15% gitu. Ya betul, jadi sekitar 300 lebih usulannya. Nah, sementara Apindo tetap menggunakan PP 51 dengan alfa yang tertinggi pun itu angkanya hanya 97.000, itu 0,3. Nah, di antara sekian ini kemudian pemerintah melihat kalau ini terbiarkan, makanya akan menjadi persoalan. Oleh sebab itu, saya menyampaikan kepada Ibu Gubernur, Bu, angka tertinggi kita itu absolut hanya 97. Tapi kalau UMP itu hanya naik ke 97, sebenarnya tidak ada maknanya. Karena apa? Kalau kita estimasi dari UMK yang mendatang itu, yang paling rendah itu hanya Situbondo sama Bangkalan nanti. Oleh karena itu, ketika ini ditambah menjadi dari 97 ditambah dibulatkan kenaikannya Rp125 dengan persentase 0,6,13 itu nanti begitu ini UMP ditetapkan Ibu, hari ini 10 hari lagi UMK ditetapkan, itu yang hanya terangkat 2 daerah, Situbondo sama Bangkalan. Yang lain sudah di atas UMP kita. Sehingga UMP ini hanya bermakna sebenarnya bagi 2 daerah. Tapi secara ekonomi ini menjadi bagus karena melihat bahwa year to year pertumbuhan Jawa Timur itu mampu untuk menaikkan UMP 125. Memang mungkin kalau dari segi persentase kenaikan kita itu tinggi dibandingkan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Tetapi dari segi rupiah kita itu masih rendah karena UMP kita itu rendah, UMP Jawa Timur itu. Pak, itu berarti sudah tidak ada lagi daerah terendah UMP-nya? Kalau kan UMP ini kan berlaku se-Jawa Timur, jadi 200.160.000-an kan itu nanti tidak ada yang di bawah 2, naik dari 2,1 kawan nunggu dengan PP 78, tapi kan nggak bisa kita, karena di PP 51 secara tegas begini kata-katanya, Gubernur wajib menetapkan UMP
atau UMK sesuai dengan peraturan ini. Dalam hal ada usulan tidak sesuai dengan peraturan ini, maka gubernur wajib menetapkan sesuai dengan rumus dalam PP 51. Nah, udah, jadi kan komponen penghitungannya kan belanja rata-rata, penghasilan rata-rata, pertumbuhan, inflasi. 4 komponen itu sudah diperhitungkan. Memang bagusnya di rumus yang baru ini, kebutuhan belanja rumah tangga kita itu naik. Bagusnya. Nah, kalau dulu udah cuma 1.100, sekarang 1.300. Jadi kalau saya lihat ada perkembangan baru di rumus PP 51 itu untuk Jawa Timur belanja rata-rata rumah tangga kita itu naik. Itu artinya sebenarnya kesejahteraan meningkat bagi warga kita. Hanya memang alfanya ketutup 0,1 saja, maksimal 0,3. Coba boleh 0,9 malah bagus itu tumpahnya gitu. Di Jawa Timur, kalau konsultannya atau calon PMI-nya, kalau sudah siap, kita bisa bikin di sini. Kalau di Surabaya, nanti di Jatim. Terus saya laporkan di Samsung Industri. Oh, kalau begitu katanya itu orang Jawa Timur, orangnya baik. Karena sudah kita kirim ke Samsung Industri, sekitar 300 orang sudah di Samsung Industri di Gojek, Korea. Enggak, yang macam-macam di kota. Tapi Jawa Timur, anak-anak Jawa Timur lumayan baik. Membuka di sini. Terus kalau begitu perlu MU sama BK Surabaya, terus tambah lagi. Perkembangannya nanti memang itu dari ala-ala atau fasilitas bedanya kalau kurang mampuan mungkin dari Samsung Industri mau bantu. Terus yang guru-guru instrukturnya kalau kurang tinggi pasti itu anak-anaknya kurang tinggi lagi skillnya. Kalau begitu mau tambah pelatihan untuk khusus instruktur membawa ke Samsung Industri kualitasnya mau tinggi. Seperti ini bikin evolusi. Nanti perkembangan, nanti saya sudah jelaskan anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Timur, anak-anak orang Jawa, semuanya hasil kerjanya baik di Korea. Kalau itu di sini, anak-anaknya bisa skillnya itu tinggi, membawa Samsung Heavy Industry. Baik, lagi silakan 3.